Cerita kali ini tentang fenomena #kabur aja dulu, tren migrasi anak muda ke luar negeri. Cerita ini sudah diubah dan diedit sedemikian rupa oleh editor seperti kisah atau berita yang ada di sekitar kita. Selamat menikmati. Jakarta, awal tahun 2025. Langit pagi itu kelabu, udara bercampur aroma hujan semalam. Di sebuah kafe kecil di daerah Tebet, Raka, 27 tahun, duduk menatap layar laptopnya sambil sesekali menyeruput kopi hitam. Di mejanya, paspor berwarna hijau dan tiket pesawat ke Tokyo tergeletak, seolah mengintip masa depan yang menantinya. Sudah hampir setahun ini, Raka bergulat dengan keputusan besar. Ia bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi iklan ternama di Jakarta. Gajinya lumayan, tapi tekanan kerja yang tak kenal waktu membuatnya lelah secara mental. "Aku nggak mau hidup cuma untuk kerja dan bayar tagihan," gumamnya pada diri sendiri. Awal mula ide untuk kabur datang saat ia melihat unggahan temannya di Instagram dengan tagar #kabur aja dulu. Temannya Ayu pindah ke Melbourne untuk program magang, dan dari foto-foto yang ia unggah, hidup di sana terlihat bebas, tenang, dan penuh kesempatan. Kata kabur di tagar itu terasa seperti lelucon, tapi di hati Raka justru terasa serius, seperti panggilan untuk memulai hidup baru. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuknya, seakan memeluk dan mencekik di waktu yang sama. Macet, polusi, target kerja, dan biaya hidup yang terus naik membuat Raka merasa terjebak. Ia mencintai kota ini, tapi ia juga lelah. Di sisi lain, bayangan hidup di Jepang memberinya harapan akan kebebasan dan ruang untuk berkembang. Keputusan itu tak datang tanpa pertentangan. Ibunya, yang tinggal di Depok, sempat menahan. "Kamu yakin mau tinggal jauh dari keluarga? Nanti kalau sakit siapa yang jagain?" Raka hanya diam. Ia tahu kekhawatiran itu tulus, tapi ia juga tahu, jika tidak berani mengambil langkah ini, ia akan menyesal selamanya. Hari itu di kafe, Raka mengetik pesan ke grup teman dekatnya. "Guys, gue fix berangkat. Nggak tahu nanti jadi apa, tapi gue mau coba. Kalau gagal, ya pulang lagi." Pesan itu langsung dibalas beragam reaksi. Ada yang memberi semangat, ada yang bercanda menyebutnya pengkhianat negeri, dan ada juga yang diam, mungkin berpikir mereka ingin melakukan hal yang sama. Di luar jendela kafe, hujan kembali turun. Jakarta basah, seperti ikut mengantar keputusannya. Raka menutup laptop, meraih paspor, dan tersenyum tipis. Hidupnya akan berubah dalam beberapa hari. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di Tokyo. Apakah kesuksesan atau justru kesepian? Tapi yang ia tahu, ia sudah memilih. Bagi Raka, #kabur aja dulu bukan sekedar tren media sosial. Itu adalah bentuk perlawanan kecil terhadap rutinitas yang menguras jiwanya. Dan entah ia sadar atau tidak, langkahnya ini adalah bagian dari fenomena yang lebih besar. Gelombang anak muda Indonesia yang memilih meninggalkan tanah air demi mencari kehidupan yang mereka rasa layak. Di Bandara Manti, ia akan menjadi satu di antara ribuan penumpang dengan mimpi yang sama, mencari masa depan di negeri orang. Dan Jakarta, dengan segala kenangan dan lukanya, akan menjadi latar belakang yang perlahan memudar di kaca jendela pesawat. Tokyo, awal musim gugur. Udara pagi menusuk kulit, jauh berbeda dari panas dan lembabnya Jakarta. Raka berdiri di depan apartemen mungilnya di distrik Itabashi, memandangi deretan pohon yang daunnya mulai menguning. Di tangannya, secangkir kopi kaleng dari mesin penjual otomatis minuman murah yang jadi teman setia setiap pagi. Sudah 3 minggu ia tinggal di sini. Awalnya, semuanya terasa seperti mimpi. Jalanan bersih, kereta tepat waktu, dan orang-orang tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi seiring hari berjalan, Raka mulai merasakan dinginnya bukan hanya dari cuaca, tapi juga dari jarak sosial yang terasa asing. Hari-hari pertamanya di kantor barunya, sebuah startup desain kecil penuh dengan rasa kikuk.
Bahasa Jepang Raka pas-pasan, cukup untuk memesan makanan atau bertanya arah, tapi tidak untuk bercanda atau berdebat soal ide desain. Rekan kerjanya ramah, tapi percakapan di pantry sering ia lewati karena tak paham seluruhnya. Ia hanya tersenyum dan mengangguk, berharap mereka mengerti. Di malam-malam sepi, Raka sering menatap layar ponselnya, membuka grup chat teman-teman di Jakarta. Foto mereka nongkrong di warung kopi, bercanda soal kerjaan, membuatnya rindu. Di sini, jika ia ingin ngobrol hangat, ia harus menjadwalkan jauh-jauh hari atau membayar mahal untuk sekadar duduk di kafe. Suatu malam, setelah lembur hingga hampir tengah malam, Raka berjalan pulang melewati jembatan kecil yang diterangi lampu jalan kekuningan. Angin dingin menusuk turang, membuatnya merapatkan jaket. Ia teringat ucapan ibunya di Depok. Kalau sakit, siapa yang jagain? Dan kini, kalimat itu bergema lebih keras di kepalanya. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuknya seakan memeluk dan mencekik di waktu yang sama. Macet, polusi, target kerja, dan biaya hidup yang terus naik membuat Raka merasa terjebak. Ia mencintai kota ini, tapi ia juga lelah. Di sisi lain, bayangan hidup di Jepang memberinya harapan akan kebebasan dan ruang untuk berkembang. Keputusan itu tak datang tanpa pertentangan. Ibunya yang tinggal di Depok sempat menahan. "Kamu yakin mau tinggal jauh dari keluarga? Nanti kalau sakit, siapa yang jagain?" Raka hanya diam. Ia tahu kekhawatiran itu tulus. Tapi ia juga tahu, jika tidak berani mengambil langkah ini, ia akan menyesal selamanya. Hari itu di kafe, Raka mengetik pesan ke grup teman dekatnya. "Guys, gue fix berangkat. Nggak tahu nanti jadi apa, tapi gue mau coba. Kalau gagal, ya pulang lagi." Pesan itu langsung dibalas beragam reaksi. Ada yang memberi semangat, ada juga yang bercanda menyebutnya pengkhianat negeri. Dan ada juga yang diam, mungkin berpikir mereka ingin melakukan hal yang sama. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuknya seakan memeluk dan mencekik di waktu yang sama. Macet, polusi, target kerja, dan biaya hidup yang terus naik membuat Raka merasa terjebak. Ia mencintai kota ini, tapi ia juga lelah. Di sisi lain, bayangan hidup di Jepang memberinya harapan akan kebebasan dan ruang untuk berkembang. Dengan caption, "Kadang, kabur bukan berarti lari dari masalah. Kadang, itu cara kita menemukan diri sendiri. #kabur aja dulu." Komentar mulai masuk, beberapa dari teman-temannya di Jakarta. Ada yang menulis, "Keren banget Kak, gue pengen nyusulan." Ada juga yang hanya menaruh emoji pesawat. Raka tersenyum, sadar bahwa ia kini menjadi bagian dari cerita yang menginspirasi orang lain, sama seperti dulu ia terinspirasi oleh Ayu. Meski sepi, Tokyo memberinya ruang untuk bertumbuh. Dan di hatinya, ia tahu ini baru awal. Masih banyak tantangan di depan. Mungkin akan ada hari-hari yang lebih berat, tapi juga mungkin ada kejutan indah yang menunggu. Namun di tengah rasa sepi itu, ada juga rasa bangga. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan proyek desain dengan feedback positif dari klien Jepang, ia merasa sedikit demi sedikit membuktikan bahwa keputusannya tidak sia-sia. Ia belajar untuk hidup mandiri sepenuhnya, mencuci, memasak, mengurus pajak, bahkan berhadapan dengan pegawai imigrasi tanpa bantuan siapapun. Satu sore di akhir pekan, Raka duduk di bangku taman dekat apartemennya, memotret dedaunan merah yang berguguran. Ia mengunggah foto itu ke Instagram dengan caption, Tokyo, 2 bulan sejak Raka menginjakan kaki di Jepang. Musim gugur mulai merayap menuju musim dingin, dan udara semakin dingin menusuk. Di jendela apartemennya, embun tipis membentuk pola seperti retakan halus. Raka duduk bersandar di kursi, menatap layar laptop yang menampilkan daftar revisi desain dari klien. Hari itu ia baru pulang dari kantor hampir pukul 1 dini hari. Lembur bukan hal baru di Jepang, tapi ritme kerja yang disiplin dan tuntutan detail yang tinggi mulai menguras energi. Di Jakarta,
Ia terbiasa dengan fleksibilitas dan kadang bisa menyelesaikan pekerjaan sambil bercanda dengan rekan tim. Di sini, ruang untuk bercanda hampir tak ada. Semua terukur, semua terencana. Suatu siang di kantor, bosnya Nakajima-san memanggilnya ke ruang rapat. "Raka-san, desain ini bagus, tapi kurang kokoro," katanya sambil menunjuk layar. Raka hanya mengangguk, meski dalam hati ia bingung. Kokoro berarti hati atau jiwa. Bagaimana ia bisa memasukkan jiwa ke dalam desain jika yang dimaksud tak dijelaskan? Di luar pekerjaan, kehidupan sosial pun tak mudah. Ia mencoba bergabung dengan komunitas fotografer lokal, tapi perbedaan bahasa dan kebiasaan membuatnya sulit masuk. Mereka ramah, tapi tetap menjaga jarak. Ia rindu hangatnya bercanda tanpa filter seperti di warung kopi Jakarta. Di sini, ruang untuk bercanda hampir tak ada. Semua terukur, semua terencana. Suatu malam, Raka berjalan pulang melewati Shibuya yang ramai. Lampu neon berkilauan, suara musik dari toko-toko bergema di udara. Orang-orang berjalan cepat, sebagian dengan mata terpaku pada ponsel. Di tengah keramaian itu, Raka merasa seperti hantu. Ada, tapi tak benar-benar terlihat. Setibanya di apartemen, ia membuka pesan dari ibunya. "Kapan pulang, Nak? Rumah sepi kalau nggak ada kamu." Pesan itu singkat, tapi menusuk. Ia menatap paspornya di laci, membayangkan tiket pulang yang bisa dibelinya besok kalau mau. Namun, ia juga ingat tujuan awalnya. Ia datang bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri di kaki sendiri. Menyerah terlalu cepat akan membuat semua usaha dan pengorbanan ini terasa sia-sia. Keesokan harinya, di tengah hujan rintik, ia memutuskan untuk mengambil kamera dan keluar memotret kota. Tokyo yang dingin dan asing itu, dalam lensa kameranya, terlihat berbeda indah dengan caranya sendiri. Mungkin, pikir Raka, ia hanya perlu waktu untuk benar-benar memanggil tempat ini sebagai rumah. Di akun Instagramnya, ia mengunggah foto jalanan basah dengan caption, "Kadang, rumah bukan tempat yang kita tinggali, tapi tempat yang kita pelajari untuk mencintai." #kabur aja dulu. Awal Desember, Tokyo diselimuti hawa dingin yang kian menusuk. Salju pertama tahun ini turun tipis, melapisi atap-atap rumah dan ranting pohon dengan putih pucat. Raka duduk di meja kerja kantornya, menatap layar yang memuat email dari Nakajima-san. Email itu singkat, tapi luar biasa. Ia ditawarkan posisi lead designer untuk proyek internasional yang akan melibatkan klien dari Eropa dan Amerika. Posisi yang bahkan ia tak bayangkan akan diraihnya dalam waktu sesingkat ini. "Ini langkah besar, Raka," kata Nakajima-san saat memanggilnya ke ruang rapat. "Dan saya percaya, hanya kamu yang bisa membawanya." Namun, di malam yang sama, sebuah telepon dari Indonesia mengubah segalanya. Ibunya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Suaranya di telepon terdengar lemah, tapi ia tetap mencoba bercanda. "Nggak usah khawatir, cuma kurang makan rendang aja." Raka tahu, itu hanya cara ibunya menutupi rasa sakit. Sejak malam itu, pikirannya tak tenang. Di kantor, ia berusaha fokus pada mock-up desain, tapi bayangan ibunya terbaring di ranjang rumah sakit terus mengganggu. Ia mulai menghitung-hitung, apakah tabungannya cukup untuk tiket pulang dan perawatan? Apakah jika ia pulang sekarang, karirnya akan berhenti di sini? Tokyo yang biasanya ia pandang indah, kini terasa seperti penjara tak kasat mata. Lampu neon Shinjuku tak lagi memikat, dan jalanan bersalju hanya membuatnya merasa semakin jauh dari rumah. Suatu sore, ia duduk di bangku taman yang sepi. Salju tipis jatuh di bahunya. Ia menelpon Ayu, temannya yang dulu menginspirasi keberangkatannya. "Kue bingung yuk, ini kesempatan yang nggak datang 2 kali. Tapi nyokap juga cuma punya gue."
Ayu terdiam sejenak sebelum menjawab. Kadang, pilihan yang benar bukan yang bikin kita sukses, tapi yang bikin kita bisa tidur nyenyak di malam hari. Kata-kata itu menancap dalam di kepala Raka. Ia tahu apa artinya, tapi mengeksekusinya tak semudah itu. Malam itu, ia membuka laptop, menatap dua jendela terbuka di layar. Satu adalah dokumen kontrak kerja baru, satu lagi adalah situs pembelian tiket Jakarta-Tokyo. Di akun Instagramnya, ia menulis tanpa mengunggah foto. Hidup itu bukan soal kemana kita kabur, tapi kemana kita memutuskan untuk kembali. #kabur aja dulu. Hujan salju semakin deras malam itu. Tokyo seolah terbungkus selimut putih yang sunyi. Di apartemen kecilnya di Itabashi, Raka duduk di lantai dekat meja rendah, menatap kontrak kerja di depannya. Lampu meja menyinari tulisan Jepang yang sudah ia pahami artinya. Promosi, gaji naik 2 kali lipat, dan kesempatan memimpin tim internasional. Di sebelah kontrak itu, ada paspor dengan tiket elektronik pulang ke Jakarta yang sudah ia isi hingga tahap pembayaran. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah persimpangan hidup yang nyata, bukan sekadar perumpamaan. Sejak kabar ibunya sakit, pikirannya tidak pernah benar-benar berada di Tokyo. Setiap kali ia melihat keluarga lain bercengkerama di taman atau stasiun, ia teringat wajah ibunya yang sendirian di rumah. Telepon harian mereka tidak cukup untuk meredakan rasa bersalah yang menggerogoti. Tapi di sisi lain, Raka sadar ia telah berjuang mati-matian untuk sampai ke titik ini. Ia menahan sepi, belajar bahasa, beradaptasi dengan budaya baru, dan membuktikan dirinya layak. Meninggalkan semuanya berarti memulai dari nol lagi, mungkin tanpa kesempatan yang sama. Malam itu, ia memutuskan untuk keluar berjalan. Udara dingin menggigit wajahnya, tapi langkahnya mantap menuju jembatan kecil yang selama ini jadi tempat ia merenung. Lampu jalan memantul di salju, menciptakan kilau seperti serpihan kaca. Ia menutup mata, mendengar hanya suara salju yang jatuh. Dalam keheningan itu, ia membayangkan dua masa depan. Satu, di mana ia memimpin proyek besar di Tokyo, dan satu lagi di mana ia berada di rumah menjaga ibunya, mungkin bekerja di Jakarta dengan ritme yang lebih santai. Keputusan datang seperti bisikan, tanpa teriakan dramatis. Raka membuka mata, menghela napas, dan kembali ke apartemen. Ia menyalakan laptop, membuka email kepada Nakajima-san, dan mulai mengetik. Dengan berat hati, saya tidak dapat menerima tawaran ini. Begitu menekan tombol kirim, ia merasa beban besar terangkat dari dadanya. Ada rasa kehilangan, tapi juga kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa bisa tidur nyenyak malam itu. Sebelum tidur, ia mengunggah foto jembatan bersalju ke Instagram dengan caption, "Kadang, pergi bukan soal meninggalkan, tapi kembali ke tempat yang benar-benar memanggil kita pulang." #kabur aja dulu. Bandara Soekarno-Hatta sore itu ramai seperti biasa. Aroma kopi dan suara pengumuman penerbangan bercampur dengan keramaian orang-orang yang menjemput keluarga. Raka melangkah keluar dari gerbang kedatangan dengan satu koper besar dan ransel di punggung. Matanya langsung mencari sosok yang selama ini ia rindukan, ibunya. Ia melihat wanita itu berdiri di dekat pagar pembatas, mengenakan kerudung coklat dan senyum yang tak pernah berubah sejak ia kecil. Meski tubuhnya tampak lebih kurus, mata ibunya berbinar begitu melihat Raka. Mereka berpelukan lama, seperti ingin menebus jarak beribu kilometer yang memisahkan selama ini. Di mobil menuju rumah, jalanan Jakarta yang macet dan semrawut justru terasa akrab. Klakson, motor yang salip kiri, pedagang asongan, semuanya seperti sambutan khas yang pernah ia keluhkan, tapi kini membuatnya tersenyum. Beberapa hari pertama di rumah, Raka lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya. Mereka makan bersama di teras, menonton sinetron yang kadang membuatnya mengernyit, dan sesekali berjalan sore ke pasar tradisional.
Kamu udah jauh-jauh ke Jepang, pulangnya tetap saja ke pasar ini, canda ibunya sambil memilih cabai. Namun ada perbedaan dalam dirinya yang tidak semua orang langsung mengerti. Teman-teman lamanya yang mendengar ia pulang sebagian kagum, sebagian heran. "Sayang banget bro, lu kan udah dapet posisi keren di sana," kata Andi sahabat SMA-nya. Raka hanya tersenyum. Ia tahu penjelasan logisnya sulit dimengerti orang yang belum merasakan dilema yang sama. Malam hari, ia sering merenung di kamar yang dulu ia tinggalkan. Poster-poster lama masih menempel di dinding. Tapi ia merasa sudah bukan orang yang sama. Jepang mengajarkannya disiplin, kesabaran, dan kerasnya hidup di negeri orang. Indonesia memberinya hangat, keluarga, dan rasa memiliki yang tak tergantikan. Suatu sore, ia membuka laptop dan mulai menulis kisah perjalanannya ke Jepang. Bukan untuk pamer, tapi sebagai catatan untuk dirinya sendiri dan mungkin sebagai nasihat bagi mereka yang tergoda tren #kabur aja dulu. Ia menulis tentang kesepian yang tak terlihat di foto Instagram, tekanan kerja yang jarang dibicarakan, dan betapa mahalnya harga sebuah pulang. Postingan itu ia unggah ke media sosial. Tak disangka, banyak orang yang berterima kasih. Merasa kisahnya membuka mata. Sebagian malah mengaku sedang berada di dilema yang sama. Di akhir tulisannya, ia menulis, "Keberanian itu bukan cuma berani pergi, tapi juga berani pulang ketika hati memanggil. #kabur aja dulu." 3 bulan setelah pulang, Raka mulai terbiasa dengan ritme hidup di Indonesia. Pagi-pagi, ia mengantar ibunya ke klinik untuk pemeriksaan rutin. Siang hari, ia bekerja sebagai desainer lepas untuk beberapa klien lokal dan luar negeri. Pekerjaan yang bisa ia lakukan dari rumah. Meski tidak seprestisius proyek di Tokyo, pekerjaan ini memberinya kebebasan. Ia bisa makan siang bersama ibunya, menghadiri reuni keluarga, atau sekedar duduk di warung kopi dekat rumah sambil mengamati kehidupan sekitar. Suatu sore, ia duduk di teras rumah sambil memandangi matahari terbenam. Ayu, yang kebetulan sedang pulang ke Indonesia, datang berkunjung. Mereka berbincang lama tentang hidup di luar negeri, tentang rasa rindu yang anehnya selalu datang meski sudah pulang, dan tentang keberanian mengambil keputusan yang tidak populer. "Jadi, nggak nyesel?" tanya Ayu sambil menyeruput teh manis. Raka tersenyum, memandang langit yang mulai berubah oranye. "Enggak, karena gue sadar, semua yang gue pelajari di Jepang nggak hilang cuma karena gue pulang. Gue bawa semuanya ke sini. Bedanya, sekarang gue nggak cuma kerja buat diri sendiri, tapi juga buat orang yang gue sayang." Pelan-pelan, Raka mulai mengajar desain grafis di komunitas lokal. Ia membimbing anak-anak muda yang bercita-cita bekerja di luar negeri, membekali mereka dengan keterampilan dan juga cerita nyata tentang tantangan di perantauan. Ia ingin mereka berangkat dengan mata terbuka, bukan hanya terbawa tren. Suatu malam, ia menutup laptop setelah mengirimkan desain terakhir untuk klien Eropa. Ia melihat ibunya sudah tertidur di kursi. Lampu televisi berpendar lembut di wajahnya. Raka menutupi ibunya dengan selimut, lalu duduk di kursi sebelah, merasa damai. Di ponselnya, notifikasi Instagram muncul. Salah satu muridnya menandainya di foto dengan caption, "Guru yang ngajarin bahwa mimpi itu bukan cuma soal sejauh apa kita pergi, tapi sekuat apa kita pulang. #kabur aja dulu." Raka tersenyum. Ia tahu perjalanannya belum berakhir, hanya berubah bentuk. Di kepalanya, ia tak lagi memikirkan kabur, tapi menanam. Dan kali ini, ia ingin menanam di tanah yang memanggilnya pulang sejak awal.